Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Sahabat billah dimanapun berada yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bisa bersua kembali dan insya Allah ta'ala kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Mulahwas fi Syarih Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala yang disyarah oleh Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Dan kita memasuki halaman ke-14 untuk kitab cetakan seperti ini, di mana musannif rahimahullah ta'ala membawakan salah satu ayat dari surat Al-An'am, ya, dari 101 sampai 103, ya. Surat Al-An'am 101 sampai 103. Jadi 3 surat terakhir di dalam surat Al-An'am. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a." Qul, katakanlah, ta'alau, kemarilah, atlu, ya, akan aku bacakan ma, apa yang harrama rabbukum, yang Rabb kalian haramkan, alaikum, atas kalian, alla tusyriku bihi syai'a, bahwa janganlah kalian mempersekutukannya syai'a, dengan sesuatu pun. Kemudian pensyarah menjelaskan bahwa lafaz ta'alau di dalam ayat ini adalah halummu wa aqbilu. Halummu maksudnya adalah datanglah, wa aqbilu, dan mendekatlah. Kemudian lafaz atlu di dalam ayat ini maksudnya adalah aqsus alaikum wa uhbirkum. Aqsus, akan aku ceritakan, alaikum, kepada kalian, wa uhbirkum, dan akan aku kabarkan kepada kalian. Itu maksudnya atlu. Kemudian lafaz harrama dalam ayat ini adalah al-haramu. Adapun yang dimaksud dengan al-haramu yaitu yang diharamkan adalah al-mamnu'u, sesuatu yang dilarang, minhu, darinya, yaitu minhu, dari perkara yang haram tersebut. Wahuwa, dan adapun yang dimaksud perkara yang haram tersebut adalah ma, sesuatu, yu'aqabu, yang dihukum siapa, fa'iluhu, pelakunya, wa yusabu, dan diberi pahala siapa, tarikuhu, orang yang meninggalkannya. Jadi yang dimaksud dengan yang diharamkan di dalam ayat ini adalah, jadi barang siapa yang melakukan perkara yang haram itu, maka akan mendapatkan hukuman, dan barang siapa yang meninggalkannya, maka dia akan mendapatkan pahala. Ini yang dimaksud dengan harrama. Kemudian di sini ada lafaz al-ayat. Al-ayat maksudnya ay ila akhiril ayati salasi min surati Al-An'am, yaitu ayat ini sampai pada akhir, ya, pada akhir ayat yang ketiga dari surat Al-An'am, ya. Bukan ayat yang ketiga, maksudnya 3 ayat terakhir, ya. Jadi dari 101 sampai 103. Min qaulihi, dari perkataan ayat yang tadi, qul ta'alau, ila qaulihi, sampai firman Allah Subhanahu wa taala fi hitamil ayatis salisati, yaitu ayat yang 103-nya,
pada akhir ayatnya itu dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dzalikum, demikianlah, wasaqum, Allah mewasiatkan kepada kalian, bihi, dengannya, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ini pada ayat 103. Kemudian pensyarah selanjutnya menjelaskan tentang al-ma'nal ijmaliyu lil ayati. Itu makna secara global dari ayat ini. Beliau menjelaskan, ya'murullahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam an yakula, agar mengatakan, liha ulail musyrikina, kepada orang-orang yang musyrik, alladzina, yang orang-orang musyrik tersebut, abadu ghairallahi, mereka beribadah, mereka menyembah kepada selain Allah. Wa harramu, dan mereka mengharamkan, orang-orang musyrik ini mengharamkan, ma, terhadap apa-apa, razaqahumullahu, rizki yang telah Allah berikan kepada mereka. Wa qatalu, dan mereka membunuh, auladahum, anak-anak mereka, taqarruban, dalam rangka mendekatkan diri, li asnami, kepada berhala. Fa'alu dzalika, maka mereka melakukan hal itu, bi'araihim, berdasarkan pemikiran, berdasarkan pendapat mereka, wataswili, ya, wataswili, dan atas bujukan, wataswili syaitani, dan atas bujukan syaiton, lahum, kepada mereka. Halumu, ya, kemarilah kalian, akso, ya, akan aku ceritakan alikum, kepada kalian, ma, apa-apa, harama khaliqukum, yang telah Allah haramkan, ya, yang telah Allah haramkan, khaliqukum, yaitu pencipta kalian, Allah itu, wa malikukum, dan pemilik kalian, tahriman, ya, berupa pengharaman, hakon, yang secara benar, la taharuson, bukan karena rekaan, wadhonan, dan bukan pula karena dugaan, bal, akan tetapi, biwahyin, karena wahyu. Jadi apa yang Rasul sebutkan bahwa ini haram, ini tidak boleh, ini boleh, bukan karena pemikiran sendiri, tapi karena wahyu. Minhu, yang wahyu itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa amrin min indihi, dan itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika fima, dan hal tersebut terdapat dalam wasaqum bihi, dan aku wasiatkan, ya, bihi, dengannya, fi hadhil wasayal asri, pada wasiat-wasiat yang 10, allati-hiya, yaitu akan kita bahas nasihat-nasihat yang 10 itu. Awalan, yang pertama, wasakum, nasihat kalian, ala tusriku bihi syai'a, janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wahada nahyun, dan ini merupakan larangan, anisyirki, dari kesyirikan, umuman, secara umum. Fasyamila,
Dan ini mencakup kula musyrikin bihi min anwa'il ma'budati min dunillahi. Dan ini mencakup kemusyrikan dengannya dari berbagai jenis-jenis atau macam-macam peribadahan yang dilakukan kepada selain Allah. Wa kullu musyriku fihi min anwa'il ibadati, dan setiap kemusyrikan fi di dalamnya min anwa'il ibadati, dari jenis-jenis ibadah. Jadi bukan hanya satu jenis ibadah, tapi ibadah, seluruh ibadah, ya. Ibadah zahir, ibadah batin, seluruh ibadah. Ini yang pertama. Kemudian sanian, yang kedua, wa wasakum, dan nasihat bagi kalian, antuhsinu, hendaklah berbuat baik kalian, bil walidaini, kepada kedua orang tua, ihsana, dengan sebenar-benarnya kebaikan. Bibirihima, dengan berbakti kepada keduanya. Wahifdihima, dan menjaga mereka, ya, keduanya. Wawasianatihima, dan memelihara mereka berdua, yaitu ibu dan bapak. Wa ta'atihima, dan mentaati mereka berdua, fi ghairi maksiatillahi, dalam sesuatu yang bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tarkit tarafu'i alaihima, dan meninggalkan sikap sombong di hadapan mereka berdua. Ini wasiat yang kedua. Kemudian salisan, nasihat yang ketiga, wasakum ala taqtulu auladakum, ya. Nasihat bagi kalian, ala taqtulu, agar tidaklah kalian membunuh auladakum, anak-anak kalian, min imlakin, karena kemiskinan. Ya, tidak boleh membunuh anak-anak kalian karena kemiskinan, karena takut kemiskinan. Ya. Kalau dulu dibunuh setelah lahir, sekarang kadang dibunuh sebelum lahir. Ya. Orang yang aborsi, yang sengaja mematikan janinnya masih di dalam perut, ini sama dengan membunuh. Kemudian la ta'idu banatikum, yaitu tidak mengubur anak-anak perempuan kalian. Karena waktu zaman jahiliyah itu anak-anak perempuan kalau lahir dikubur. Wala taqtulu abna'akum, dan tidak boleh kalian membunuh, ya, anak laki-laki kalian, khasyatal fakri, karena merasa takut dengan kefakiran. Takut saya tidak bisa ngasih makan, takut tidak bisa menyekolahkannya. Ya. Fa innahu, karena sesungguhnya dia raziqukum, ya, raziqukum wa razikuhum, rezeki mereka, wa razikukum, dan rezeki kalian dan rezeki mereka, falastum, maka bukan kalian yang memberi. Jadi rezeki kalian, rezeki mereka, rezeki anak-anak, bukan kalian yang memberi. Bahkan kata beliau, wala tarzukuna angkusakum, bahkan kalian pun tidak memberi rizki kepada diri kalian sendiri. Seperti itu. Jadi jangan takut miskin, jangan takut fakir, karena yang memberi rezeki itu rezeki mereka, ya, rezeki kita bukan kita. Bahkan rezeki untuk kita sendiri bukan kita yang memberikannya. Baik, semoga bermanfaat. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang.
Semoga Allah mudahkan kita untuk menyelesaikan kajian kitab ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.